Jelang kembali dibuka pada 15 Juni 2020, Pasar Tanah Abang bersiap menerapkan protokol kesehatan bagi para pedagang dan juga pengunjung. Sejumlah fasilitas, mulai dari tempat cuci tangan dan rambu jaga jarak terpasang di kawasan Pasar Tanah Abang. Sosialisasi intensif menggunakan masker juga terus digalakan 3 pilar, yakni Pemkot, Jakpus, TNI, dan Polri. Pasar Tanah Abang dari Blok A sampai Blok F siap menerapkan protokol kesehatan untuk kembali beroperasi pada masa transisi PSBB. Lurah Kampung Bali Tanah Abang, Eti Kusmiati mengatakan PD Pasar Jaya mengaku sudah siap menerapkan protokol kesehatan di seluruh blok Tanah Abang. Kios-kios di Pasar Tanah Abang pun akan diberlakukan ganjil genap buka toko. Jumlah volume pun dibatasi maksimal 50% dari daya tampung di kawasan blok. Sebanyak 140 anggota TNI Kodim 0501 Jakarta Pusat, 60 anggota kepolisian dan Satpol PP dikerahkan untuk pengawasan pengetatan protokol kesehatan di kawasan Pasar Tanah Abang. Selama masa transisi PSBB, anggota TNI Polri akan terus berjaga setiap hari untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan di kawasan Pasar Tanah Abang. Ya, memang penerapan kesehatan di Tanah Abang itu mulai dari Blok A, yaitu Pasar Jaya, Blok A, Blok B, dan sebagainya. Kita sudah mulai ya, sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Pertama, penyemprotan disinfektan. Ya, terus kedua kita menghimbau supaya pengelola ya menyiapkan untuk cuci tangan, sanitizer, terus dipasang juga jarak ya, tanda-tanda untuk jarak seperti di lift dan di dalam lift ya. Dan sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Arief Kurniawan di Blok G Pasar Tanah Abang Jakarta. Selamat siang Arief, ini bagaimana suasana di sana di Pasar Tanah Abang jelang dibuka esok hari? Ya, selamat siang Rizky. Di kawasan Pasar Tanah Abang saat ini saya berada di depan pintu masuk Pasar Binaan Jati Baru di depan Blok G Tanah Abang. Dan memang untuk kawasan pasar tradisional ini sejak beberapa hari lalu sudah kembali membuka kios-kiosnya. Namun memang untuk hari ini memang belum full 100% yang buka. Dan untuk penerapan protokol kesehatan ini mendapatkan pengawasan langsung dari 3 pilar, yaitu dari pihak TNI, Polri, dan juga Pemkot Jakpus, di mana dalam hal ini anggota Satpol PP. Dan para pengunjung dan juga pedagang di kawasan ini diwajibkan untuk menggunakan masker. Dan memang untuk pengetatan pengawasan protokol kesehatan ini akan terus digalakkan oleh pihak TNI, Polri, dan juga Satpol PP. Dan untuk kawasan Blok A sampai dengan Blok F itu resmi baru dibuka itu besok 15 Juni. Namun dari pihak PD Pasar Jaya, dari informasi Lurah Kampung Bali Tanah Abang mengatakan dari pihak PD Pasar Jaya sudah siap untuk menerapkan protokol kesehatan esok. Dan di blok-blok tersebut itu dari keterangan Lurah Kampung Bali Tanah Abang, Ibu Eti Kusmiati, yang mengatakan bahwa sudah ada monitor sensor yang terpasang di sana. Jadi nanti jumlah pengunjung yang datang itu akan terdata melalui sensor, dan jika nanti kapasitasnya juga sudah mencapai 50%, itu nanti akan ada notifikasi sehingga nanti blok akan ditutup. Pengunjung yang mau masuk tidak akan bisa sampai jumlah pengunjung bisa kurang dari 50%. Dan juga fasilitas untuk kesehatan juga sudah disediakan di sini, mulai dari tempat mencuci tangan, lalu juga rambu-rambu jaga jarak itu juga sudah terpasang. Dan fasilitas ini juga dibantu disiapkan oleh pihak TNI. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimanakah pengetatan pengawasan protokol kesehatan yang akan diterapkan di Pasar Tanah Abang, sudah hadir bersama saya dan Rambil 05 dari Tanah Abang, yaitu Mayor Didik Wahyudi. Selamat siang Pak Didik. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Didik, ini bagaimana pengetatan pengawasan protokol kesehatan di kawasan Tanah Abang? Karena mengingat kawasan ini cukup ramai, Pak ya. Baik, terima kasih, Mas. Kami akan menjelaskan untuk mekanisme atau sistem kerja kami dalam rangka pengawasan pasar binaan warga Jati Baru, khususnya di Jati Baru 10 ini. Kami bersinergi bersama 3 pilar, mengarahkan ada 4 titik yang harus kita amankan. Yang pertama dari depan stasiun sampai ke pojokan tikungan Jati Bunder sini. Dari tikungan sampai ke sini, itu poin kedua. Dari gang ini, gang pasar pintu 10 ini masuk ke sana itu bersinergi 3 pilar juga, termasuk yang di Blok G. Lalu ini apakah nanti dari anggota kan total ada 200 nih, Pak? 200 anggota ya, 140 dari TNI, 60 juga dari Polri. Ini apakah mereka akan berjaga setiap hari selama masa PSBB transisi? Mereka akan melaksanakan tugas itu memang setiap hari.
Alhamdulillah memang saat ini memang belum begitu ramai karena ini kami gunakan sebagai sarana gladi bagi kami untuk menempatkan pos-pos ini. Pos yang sini TNI, Polri sama Pemda berapa sini dan sini. Itu gampang pengaturannya. Mudah-mudahan besok juga gampang. Kan besok kalau tidak salah juga udah kalau ada perubahan besok udah mulai pembukaan ya dalam rangka apa itu new normal itu. Sasaran operasi simpatik manusianya nanti seperti apa nih Bang? Baik, sasaran kami dalam rangka operasi humanis ini, kami menghimbau kepada pedagang yang ada di dalam sini, pedagang, untuk menggunakan masker dan jaga jarak. Jangan terlalu bergerombol gitu, jangan. Juga jarak. Selain pedagang juga sasaran kita juga sebagai pembeli. Maaf, bukan berarti kayaknya memang kalau kita lihat sudah banyak dari pengunjung atau pembeli itu yang udah pakai masker. Namun ada juga mereka yang kalau kita amati pakai maskernya itu kotor gitu loh. Kotor. Jadi ini nanti apa tujuan kesehatannya kurang. Makanya saya sediakan masker ini bukan untuk dibagi-bagi tapi melihat bagi mungkin pengunjung yang maskernya kotor atau nggak pas kita berikan kepada mereka. Berapa masker yang disediakan TNI Polri buat pengunjung dan pedagang di sini Bang? Dari mulai awal kami udah menyiapkan 5.000 dari 3 hari yang lalu Pak ya. Dari hari Jumat, Sabtu, Minggu ini 3.000 masker. Nggak tahu nanti hari ini kebagi berapa masker lagi gitu. Bang, rencananya besok akan ada rapid test nih Bang di Pasar Jati Baru. Ini seperti apa rapid test besok Bang? Baik Mas. Untuk besok kami udah bicarakan dengan 3 pilar. Kami, Kapolsek maupun Pak Camat, koordinasi dengan Kepala Kepuskesmas Bu Dr. Ulfa. Untuk sasaran rapid test maupun swab test besok jangan di kelurahan tapi namun akan disampaikan di sini. Jadi nanti pengecekan rapid test maupun swab test akan dilaksanakan random kepada para pedagang terutama memang pedagang. Kalau memang ada lebih nanti ke pengunjung. Kalau pengunjung kan mereka ada yang warga Bekasi, ada warga Tangerang. Susah nanti kita trackingnya sih. Kalau pedagang ya mereka kebanyakan tiap hari ke sini. Itu Mas. Rapid test berapa sampel buat besok Bang? 200. Untuk rapid test kita mungkin siapkan 200 sampel. Nanti dari di sampel tersebut nanti tujuannya apa nih Bang? Ya tujuannya memonitoring untuk para pedagang ini supaya sehat semua. Nanti kalau ada yang reaktif atau positif dari itu, kemungkinan bisa nunggu kalau untuk di swab itu akan nunggu 3 sampai 4 hari itu. Hasilnya itu. Oke, terima kasih Bang Dan Ramil, selamat bertugas kembali. Ya itu tadi keterangan dari Dan Ramil, Mayor Didik Wahyudi, dan poin penting adalah untuk esok hari itu pukul 8 pagi di depan Pasar Binan Jati Baru akan dilaksanakan rapid test kepada para pedagang dan juga pengunjung di sini. Dan tujuan dari rapid test ini adalah untuk men-tracking apakah ada potensi munculnya COVID-19 di kawasan ini. Semoga dari rapid test yang akan dilakukan besok hari tidak ada tanda-tanda kemunculan virus. Dan untuk pihak PD Pasar Jaya sendiri mengatakan bahwa kesiapan untuk pembukaan Blok A sampai ke Blok F ini sudah siap, dan semoga untuk pembukaan esok hari pada pukul 8 itu bisa berjalan dengan lancar. Rizky. Baik, Arief Kurniawan melaporkan langsung dari Blok G Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Terima kasih atas laporannya dan selamat kembali bertugas.